Shin Sang-kyu berkata, kondisi fisik timnas Indonesia jauh dari yang diharapkan. Pelatih fisik timnas Indonesia, Shin Sang-kyu, menilai kondisi fisik pemain skuad Garuda masih jauh dari harapan. Skuad Garuda mulai menjalani TC di Surabaya Senin 5 Juni. Dalam TC ini pemain yang dipanggil oleh Sintayong masih belum lengkap. Bahkan dalam laporan terakhir baru ada 15 pemain yang merapat ke TC ini. Meski Liga 1 masih libur, beberapa klub masih memiliki agenda masing-masing. Di antaranya latihan perdana dan laga play-off Liga Champions Asia. Shin Sang-kyu menyebut jika kondisi ini cukup berpengaruh pada pemain. Apalagi Liga 1 sudah libur lebih dari 1 bulan. Beberapa klub juga masih belum menggelar persiapan jelang tampil di Liga 1 musim depan. Memang di pihak kita ada sedikit beban juga soal kondisi pemain. Seperti apa yang dikatakan tadi, Liga Indonesia tadi istirahat juga. Dan setiap tim sudah ada latihan, kata Shin Sang-kyu. Shin menambahkan bahwa beberapa pemain sudah mulai menuju kondisi fisik yang baik. Namun lawan mereka di FIFA Matchday nanti bukan tim yang bisa dipandang sebelah mata. Maka perlu persiapan yang maksimal demi mendapatkan hasil terbaik saat berhadapan dengan Palestina dan Argentina. Tapi belum ada tahap normal ya, apalagi kita lawan tim yang lumayan bagus. Tim pelatih akan memaksimalkan waktu yang ada untuk mempersiapkan kondisi fisik pemain yang tampil di laga FIFA Matchday bulan Juni. Namun masalah lain adalah kondisi skuad Garuda yang belum lengkap. Dia akan bekerja agar Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan bisa memberikan perlawanan yang terbaik pada dua lawan mereka tersebut. Harusnya kita punya fisik yang baik, performa yang baik. Itu yang sangat disayangkan, tetapi dengan kondisi dan situasi saat ini, kita akan mencoba semaksimal mungkin, pungkasnya. Di sisi lain, baru 15 pemain yang gabung TC Timnas Indonesia, Erick Thohir ingatkan klub. TC Timnas Indonesia sejauh ini belum diikuti semua pemain. Berdasarkan keterangan dari asisten pelatih Timnas Indonesia, Nova Arianto, baru 15 pemain yang bergabung TC skuad Garuda. Sementara yang dipanggil untuk mengikuti TC Timnas Indonesia terdapat 26 pemain. Untuk diketahui, TC Timnas Indonesia ini sudah berlangsung sejak 5 Juni 2023 di Surabaya, Jawa Timur. 15 pemain sudah bergabung TC Timnas Indonesia, tutur Nova Arianto kepada Bola-sport.com Rabu 7 Juni 2023. Dipantau dari postingan Instagram PSSI, sejumlah pemain yang sudah gabung TC yakni Dendi Sulistiawan, Ever Jenner, Rafa Struk, Dimas Derajat, Fardin Arianto, Andi Setio, Sahrul Trisna, Sandy Walsh, Marcelino Ferdinand, Baklok, Stefano Lillipali, Hernando Ari, Ricky Kambuaya, Edo Febriansyah, dan Rahmat Irianto. Sebelumnya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir sangat mengapresiasi pemain yang datang TC Timnas Indonesia tepat waktu. Saya apresiasi dengan para pemain yang datang tepat waktu, dan saya meminta Pak Sumarji, manajer sekaligus anggota EXO PSSI, ucap Erick Thohir, badan tim nasional, untuk mengingatkan klub. Karena ini kepentingan nasional dan saya EXO, Waketum bisa menghukum mereka, sambung pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN tersebut. Agenda TC yang dijalani Timnas Indonesia ini dalam rangka menetap FIFA Matchday Juni 2023. Pada FIFA Matchday Juni 2023, Dimas Derajat dan kawan-kawan akan melakoni 2 pertandingan. Pertama, Timnas Indonesia berhadapan dengan Palestina di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya pada Rabu 14 Juni 2023. 5 hari berselang, Timnas Indonesia melawan Argentina di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Erick Thohir berharap 2 pertandingan tersebut dapat dimaksimalkan Timnas Indonesia. Lebih bagus lagi Timnas Indonesia dapat meraih hasil positif. Timnas Indonesia saat ini berada di posisi 149, sementara Palestina menempati urutan ke-93. Argentina berstatus sebagai juara Piala Dunia 2022 Qatar menduduki peringkat pertama. Juni ini ada 2 pertandingan besar. Palestina untuk poin, ada Argentina, kata Erick Thohir. Kalau kita mau bangun tim nasional lebih baik, karena merah putih lebih tinggi dari apapun. Jadi saya ucapkan terima kasih yang datang hari ini, tutup pria berusia 53 tahun tersebut. Berkat Sandy Walsh, Tom Hai siap dinaturalisasi dan perkuat Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Berkat Sandy Walsh, Tom Hai berpotensi dinaturalisasi dan perkuat Timnas Indonesia di Piala Asia 2023.
Sebab keduanya pernah menjadi rekan setim di timnas Belanda U17 saat menjadi juara Piala Eropa U17 2012 silam. Rumor mengenai proses naturalisasi pemain keturunan terus berlanjut belakangan. Kini Ketua Umum PSSI Erick Thohir dikabarkan sedang mencari seorang pemain keturunan grade A. Hal ini demi meningkatkan kekuatan timnas Indonesia jelang Piala Asia 2023. Ajang tersebut bakal digelar di Qatar pada Januari hingga Februari 2024. Ada beberapa yang masuk pantauan seperti Ragnar Oratmangun dan Jay Aitnes. Tom Hai juga disebut masuk dalam pantauan PSSI. Dia merupakan seorang gelandang bertahan yang membela tim asal Belanda, Heerenveen. Pemain berusia 28 tahun itu berpotensi menjadi sosok berikutnya yang dinaturalisasi mengikuti jejak ex-rekan setimnya Sandy Walsh. Diketahui, Tom Hai dan Sandy Walsh pernah bahu-membahu dalam membantu timnas Belanda U17 meraih gelar juara Piala Eropa U17 2012 silam. Pada saat itu, Hai dan Walsh sama-sama berusia 17 tahun. Belanda mengecap hasil manis di kejuaraan tersebut dan Hai berkontribusi dengan mencetak sebuah gol di sebuah partai semifinal. Kala itu Belanda U17 mengalahkan Georgia U17 dengan skor 2-0. Di final timnas Belanda U17 bertemu Jerman U17 yang diperkuat oleh Leon Goretzka dan Timo Werner. Hai bermain penuh dalam laga yang berakhir dengan adu penalti dengan skor 5-4 sehingga imbang 1-1 selama 120 menit tersebut. Kini hampir 9 tahun berselang, Hai dan Walsh berpotensi menjadi rekan setim lagi. Namun kali ini untuk timnas Indonesia yang hendak melakoni Piala Asia 2023 pada Januari 2024 mendatang. Di sisi lain, lagi dipanggil Sintayong, Indra Safri buka peluang Iver Jenner dan Rafael Struijk perkuat timnas U23 Indonesia. Pelatih Indra Safri membuka peluang Iver Jenner dan Rafael Struijk perkuat timnas U23 Indonesia. Iver Jenner dan Rafael Struijk saat ini sudah menyandang status warga negara Indonesia. Kini Iver Jenner dan Rafael Struijk tengah menjalani pemusatan latihan bersama timnas Indonesia besutan Sintayong dalam menatap FIFA Matchday Juni 2023. Pada FIFA Matchday Juni 2023, timnas Indonesia akan menjalani 2 pertandingan. Pertama, timnas Indonesia berjumpa Palestina di Stadion Utama Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur, Rabu 14 Juni 2023. 5 hari berselang, timnas Indonesia akan menghadapi Argentina di SUGBK Senayan, Jakarta Pusat. Kita lihat nanti terkait regulasi, ucap Indra Safri kepada awak media. Keduanya kita akan coba, yang penting kita akan siapkan tim dengan sebaik mungkin, kata Indra Safri. Awalnya Iver Jenner dan Rafael Struijk diproyeksikan memperkuat timnas Indonesia di Piala Dunia U20 2023. Akan tetapi rencana tersebut urung terlaksana lantaran FIFA mencabut status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Sementara untuk agenda terdekat timnas U23 Indonesia akan berlaga di Piala AFF U23 Thailand. Piala AFF U23 2023 dijadwalkan mulai berlangsung 17 Agustus 2023. Di Piala AFF U23 2023 menghuni grup B bersama Timor Leste dan Malaysia. Setelah itu, timnas U23 Indonesia bakal tampil di kualifikasi Piala Asia U23 yang akan bergulir pada 6 hingga 13 September 2023. Pada ajang itu, timnas U23 Indonesia menempati grup K bersama Turkmenistan dan Taiwan. Kemudian dilanjutkan mengarungi Asian Games 2023 Hangzhou pada 23 September hingga 8 Oktober mendatang. Nanti setelah ini Pak Ketum Erick Thohir akan bicara dengan kami, tentu kontrak para pelatih seperti yang dibicarakan Pak Ketum bahwa tim ini akan turun di AFF. Ucap mantan pelatih timnas U19 Indonesia tersebut. Kualifikasi Piala Asia U23 dan Asian Games 2023. Beliau juga sudah mengumumkan kami akan bertanggung jawab di tim U23, kata Indra Safri.